Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mengupdate informasi terbaru. Ini resmi Bapak Ibu ya, bahwasanya ada jalur khusus ya untuk 12.152 guru lulus PG P3K 2021 bisa diangkat menjadi ASN P3K apakah di tahun 2022 atau tahun 2023. Ini 12.152 itu adalah guru yang tidak mendapatkan penempatan ya, baik yang belum mendapatkan kuota atau belum ada penempatan sama sekali, yang itu berjumlah 27.000 dan berjumlah 32.000. Ketika dijumlahkan akan menghasilkan 60.000. Dari 60.000 itu ternyata ada 12.152 dari 60.000 yang berpotensi diangkat ASN P3K tahun ini atau tahun depan, tetapi harus melalui jalur khusus. Jalur khususnya adalah penyesuaian ya, seleksi penyesuaian, dalam hal ini turun prioritas dari P1 ke P2 atau P3. Di sini kita bisa cek ya, cek file resminya sekarang. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan file resmi yang kami sajikan di sini, bahwasanya kita tidak usah membahas lagi 134.022 atau 69%, karena itu sudah siap diangkat ya, sudah siap diangkat di tahun 2022. Yang kita akan bahas di sini yaitu yang belum mendapatkan kuota di tahun 2022 yang berjumlah 27.030. Tapi ini agak mendingan karena sebenarnya sudah ada penempatan di sekolah induk ya, dan sudah ada penempatan juga non sekolah induk tetapi belum diangkat di tahun ini. Tetapi ada juga yang belum dapat ditempatkan yang berjumlah 32.902. Jadi ketika ini dijumlahkan Bapak Ibu ya, kalau ini dijumlahkan itu bisa mencapai 60.000 ya, 60.000 lebih kayaknya sedikit ya. Nah, seperti itu. Nah, ke 60.000 guru yang sudah lolos PG ini, baik yang belum mendapatkan kuota di tahun 2022 atau ternyata belum dapat ditempatkan yang berjumlah 32.902, ternyata Bapak Ibu ya ada potensi untuk bisa mendapatkan kuota atau diangkat di tahun ini atau paling lama diangkat pada tahun depan, terutama yang belum dapat ditempatkan. Nah, buktinya ada di file ini ya. Kita bisa cek Bapak Ibu ya di bagian sini. Di sini ada contoh kelebihan guru honorer ya, yang dikatakan beberapa pihak adalah oversupply ya. Di sini ini adalah contoh provinsi yang kekurangan kelebihan non ASN-nya, sehingga menyebabkan ada sebagian guru lolos PG yang tidak dapat penempatan atau tidak dapat diangkat menjadi ASN P3K. Apakah belum mendapatkan kuota di tahun ini atau misalkan belum mendapatkan penempatan sama sekali. Nah, di sini ada solusinya ya. Solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022 itu yang pertama, dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Kemudian di sini dikatakan Bapak Ibu ya, saya perbesar sedikit supaya jelas, dari 60.000 ya, dari 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, ada 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat ya. Jadi ada sekitar 12.152 pelamar yang berpotensi dapat terangkat. Di sini diberikan huruf tebal ya, berarti ini penting sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 12.152 pelamar dari 60.000 pelamar lulus PG itu berpotensi dapat terangkat apabila ya. Jadi ada jalurnya Bapak Ibu. Jalur khususnya itu adalah mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Kalau dikatakan mengikuti jalur khusus ya, yaitu mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya, berarti tidak ada jalan lain kecuali status Bapak Ibu yang 60.000 ini, yang 12.152 itu dari posisi P1 itu harus turun ke posisi P2 atau P3 Bapak Ibu ya, agar nantinya bisa mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian. Seperti itu ya. Nah, sekarang siapa ini yang 12.152 dari 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat terangkat? Di sini kita bisa cek datanya di sini, bahwa yang dimaksud dengan data tersebut yang 60.000 dan 12.000-nya itu berpotensi diangkat di tahun ini.
Itu yang pertama itu adalah yang belum mendapatkan kuota ya, yang 14% Bapak Ibu ya, mendapatkan penempatan tetapi tidak ada kuotanya, itu masuk dalam kategori 60.000. Kemudian yang kedua adalah yang belum dapat penempatan yang 17%. Dari 27.030 dan 32.902 ada sekitar 12.000 lebih Bapak Ibu ya, ada sekitar 12.000 lebih yang berpotensi diangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian. Berarti ikut ya, turun dari P1 ke P2 atau P3. Karena untuk ikut penilaian kesesuaian, syarat utamanya atau jalur khususnya adalah berstatus pelamar prioritas 2 atau pelamar prioritas 3. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi logikanya ini masih ada jalan alternatif ya untuk 60.000 pelamar, tetapi tidak semuanya juga Bapak Ibu ya. Dari 60.000 ini yang diambil nanti yang berpotensi itu adalah sekitar 12.152. Jadi tidak serta-merta ke 60.000 ini akan diangkat semuanya. Tetapi ada sebagian ya, sekitar 12.000 lebih yang berpotensi. Itu pun dikatakan berpotensi tetapi belum dipatok bahwa pasti lolos. Nah, belum ada jaminan juga, tapi berpotensi, tetapi dengan catatan rela untuk mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Nah, caranya untuk pelamar P1 agar bisa ikut di penilaian kesesuaian, caranya adalah pertama-tama Bapak Ibu yang P1 ini login di SSCASN. Nah, admin kurang paham ya, apakah nantinya pelamar prioritas ketika login di SSCASN, khusus bagi yang belum mendapatkan penempatan, apakah nantinya itu akan muncul konfirmasi, apakah semuanya itu yang 60.000 akan muncul konfirmasi setuju atau tidak, atau hanya yang terpilih saja, itu kami belum bisa pastikan. Tapi intinya kalau misalkan Bapak Ibu memang belum mendapatkan penempatan, pada saat Bapak Ibu login di SSCASN nantinya, maka akan muncul keterangan belum mendapatkan penempatan. Nantinya di situ Bapak Ibu itu akan disajikan dua pilihan, apakah Bapak Ibu setuju atau Bapak Ibu tidak setuju. Apabila Bapak Ibu setuju, maka Bapak Ibu berada di zona tetap P1 tetapi tidak mendapatkan penempatan, yang secara otomatis posisi Bapak Ibu akan menjadi guru honorer di tempat tugas saat ini. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih tidak, maka Bapak Ibu akan turun prioritas dari P1 ke P2 atau P3. Nah, inilah yang dimaksud ya, ketika Bapak Ibu turun prioritas P2, P3 atau pelamar umum, maka Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi kompetensi. Seperti itu ya, bisa mengikuti seleksi penyesuaian. Nah, inilah yang dimaksud di sini Bapak Ibu ya, jalur khusus yang kami artikan seperti ini. Itulah yang kami maksud seperti itu ya, bahwasanya ada 12.152 dari 60.000 itu berpotensi dapat terangkat. Nah, berpotensi dapat terangkat bukan berarti langsung diangkat, tetapi ada peluang. Nah, bukan 60.000, tapi dari 60.000 yang diambil itu hanya 12.152. Syarat utamanya adalah harus mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau admin artikan, kalau dikatakan mekanisme penilaian kesesuaian, berarti ceritanya ini kita ikut P2, P3 dari, jadi Bapak Ibu pelamar prioritas 1 ke P2 atau ke P3. Tetapi ini juga tergantung dari ketersediaan formasi di instansi masing-masing instansi, karena sudah tidak ada lagi penempatan Bapak Ibu ya di luar instansi. Jelas di sini untuk penempatan di luar instansi itu tidak ada. Yang ada itu adalah penempatan penempatan di sekolah induk, kemudian penempatan non sekolah induk di dalam instansi. Tidak ada lagi guru yang keluar daerah Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu, tidak ada lagi yang dilempar ke Jawa, dilempar ke Papua, sudah tidak ada lagi. Yang di versi Excel kemarin ada ya, tetapi di versi final tanggal 13 September 2022 itu sudah tidak ada lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.